Nah, ini ya hasilnya setelah lebih dari seminggu, sekarang tanggal 13 November 2024. Nah, ini yang biru-biru ini adalah trichodermanya. Terus yang coklat-coklat ini dia Jakaba ya. Nah, ini yang berbahan baku nasi, sisa nasi dan air cucian beras. Lihat nih, oh bagian bawahnya. Nah, dia tumbuh juga ya. Nah, berhasil. Terus sekarang yang bahan bakunya kulit singkong. Nih, ini tetap ada ya jakabanya. Kok jakaba, trichoderma tumbuh jakabanya ini. Nah, ini berhasil juga, cuma emang nggak sebanyak yang nasi karena emang namanya kulit ya. Bahan utamanya bukan pati atau karbohidrat. Nanti kita tambahin air cucian beras mungkin ini. Nah, sekarang yang ini, yang kulit pisang. White. Ada pergerakan ya. Jadi ini ternyata justru dimasuki sama BSF, larvanya BSF atau maggot nih, gerak-gerak tuh ya. Gerak-gerak sendiri. Nah, ini gagal kita tumbuhkan trichodermanya. Tetapi karena emang baunya mungkin harum ya, akhirnya malah didatangi sama alat BSF dan jadilah ini dekomposisinya pakai maggot, jadinya nggak jadi pakai trichoderma sama jakaba. Itu ya hasilnya. Nah, penasaran gimana cara bikinnya? Bikin trichoderma ini perbanyakannya dari alam. Nah, ikuti terus video ini sampai akhir karena kita akan kupas tuntas semuanya di Ladineko Farm Channel. Halo Sobat Ladineko Farm, jumpa lagi bersama Ladineko Farm Channel. Channel berbagi tips bergabung di rumah, mudah dan murah ala Ladineko Farm. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbagi pengalaman bagaimana kita membuat jakaba ya, jamur keberuntungan abadi. Nah, karena kita kemarin baru aja nemu biangnya jakaba ini di rumpun bambu ya. Videonya nanti kita tampilin juga. Nah, jakaba ini atau jamur keberuntungan abadi ini dipopulerkan oleh salah satu YouTuber ya di Situbondo yang mengklaim bahwa jamur ini kalau bisa bikin ini beruntung, makanya disebutin jamur keberuntungan abadi. Nah, abadinya itu karena dengan sekali bikin nanti selamanya akan bisa ada terus gitu. Nah, tapi di luar itu, di luar informasi yang heboh itu, kami mau menyampaikan sedikit informasi bahwa jakaba ini sebenarnya ya salah satu jamur ya, salah satu jamur yang memang ada di alam kayak gitu. Makanya kita juga dapatkannya di rumpun bambu. Kita juga sedikit menjelaskan kenapa kok jamur ini bisa muncul di rumpun bambu. Nanti bisa disimak di videonya. Selain jakaba, kebetulan di rumpun bambu tersebut ada dua macam jamur yang terlihat. Yang pertama selain jakaba ada jamur trichoderma yang warnanya kebiruan. Oleh sebab itu, ini yang merupakan dua kombinasi jamur yang luar biasa ya. Jamur trichoderma ini dikenal sebagai jamur untuk pencegah serangan jamur fusarium di tanah, yang itu bisa menyebabkan busuk tanaman ya. Cabai itu musuhnya salah satunya trichoderma. Terus kemudian salah satu musuhnya itu fusarium. Nah, terus pisang biasanya daunnya ntar kecoklatan terus akhirnya mati, itu juga kena fusarium. Nah, jamur ini bisa digunakan sebagai musuh alami atau pencegahan jamur karena sifatnya sangat mendominasi. Nah, seperti apa jamurnya? Ini kita kasih lihat. Ini ya jamurnya yang sudah kita. Nah, ini jamur yang sudah kita peroleh dari alam ya. Jamur jakaba itu jamur yang ini nih, yang ada
kayak rambut-rambutnya gitu ya. Nah, terus jamur trichoderma itu sendiri yang warnanya kebiruan ini, hijau kebiruan. Nah, putih-putih itu apa? Putih-putih ini ya akumulasi patinya bambu ya. Di jamur ini dia tumbuh memang optimal ketika ada sumber karbohidrat atau gula. Oke, nggak perlu berlama-lama. Kita pada kesempatan kali ini mau berbagi pengalaman untuk membuat tiga macam kultur si jamur ya. Yang pertama kita akan menggunakan ini air cucian beras. Nah, kita tahu air cucian beras ini kan juga mengandung pati, karbohidrat dari beras-beras ya, beras-beras yang kita cuci itu kan masih ada bubuk-bubuk berasnya juga. Terus yang kedua, ini kita akan menggunakan kulit pisang. Dan ada pisang-pisang yang busuk juga ya. Nah, kalau ini dia pisang ataupun kulit pisang ini juga tetap mengandung karbohidrat, mengandung gula ya. Nanti kelebihan dari pisang ini dia akan punya pupuk jakaba yang tinggi unsur kalium atau untuk fase generatif. Nah, yang berikutnya ini kita akan menggunakan kulit singkong. Nah, kulit singkong ini juga mengandung karbohidrat sehingga emang bisa dijadikan tempat tumbuh si jamur. Langsung nggak perlu berlama-lama, kita akan siapkan dulu wadahnya. Ini 3 tempat. Yang pertama kita akan menggunakan larutan air cucian beras. Nih, lihat nih, patinya mengendap di bawah, jadi kita aduk dulu. Nah, kalau biasanya di banyak tutorial itu pembuatannya sebagian besar hanya menggunakan air cucian beras ya. Nanti hasilnya adalah nutrisinya yang berasal dari air cucian beras ini plus apa ya, sebenarnya yang diambil itu bukan hanya air cucian berasnya atau bukan lebih ke nutrisinya yang diambil, tapi lebih ke jamur atau mikroba yang akhirnya terlarut dalam larutan itu yang digunakan untuk meningkatkan daya tahan tanaman atau melengkapi ekosistem jamur dan bakteri yang ada di tanah. Langsung aja dimasukkan seperti ini ya. Nah, cukup. Ini yang air cucian beras. Ini nanti bisa ditambahkan terus-menerus air cucian beras. Yang berikutnya kita mau pakai kulitnya singkong. Ini langsung aja kita campur asal ya. Sebaiknya emang yang kulit ari ini itu nggak dimasukin karena emang ini rendah karbohidrat, tapi nggak masalah, kita masukkan aja sekalian. Nah, kita tambahkan biangnya jakaba dan trichoderma. Selanjutnya kita akan menggunakan pisang yang sudah tidak layak makan ya. Ini seperti ini. Di pisang yang sudah tidak layak makan ini sebenarnya juga sudah ada ininya ya, jamurnya ya. Jadi kita mau lihat nanti seperti apa hasilnya ketika diberi biang jakaba dan trichoderma. Nah, karena yang kita tahu trichoderma itu jamur yang cukup mendominasi ya, jadi bukan hanya fusarium aja yang ditahan oleh dia atau diserang oleh dia, tapi juga jamur-jamur lain biasanya juga ikut diserang. Bahkan ada yang bilang kalau petani jamur ya, jamur merang atau apa, itu juga musuhnya jamur trichoderma. Nah, kalau sobat Ladikofam pengen lebih lebih cepat berhasil atau lebih cepat larut ya,
Nah, kalau sobat ekofarm pengen lebih cepat lapuk ya, si pisangnya itu bisa diiris-iris seperti ini, gunting, atau bahkan mungkin di blender ya, lebih baik lagi. Tapi kalau sobat ekofarm malas atau nggak punya waktu, dibiarkan utuh seperti ini juga nggak masalah. Itu ya caranya. Nah, selanjutnya kalau sudah, kita berikan biangnya Jakaba dan Trichoderma. Kita kasih semua aja deh. Nah, ini untuk plastiknya mungkin nanti kita akan coba ya, kasih nasi itu, apakah bisa juga membuat jadi Trichoderma juga ya. Nah ini, nah terus selanjutnya ya, Jakaba itu kan dia sebenarnya kayak jamur yang tumbuhnya di dalam air ya. Dia tetap butuh oksigen, tapi tumbuhnya di dalam air. Jadi ini air cucian berasnya mau kita bagi ya ke tempat pisang juga. Nanti karena sekarang air cucian berasnya belum terlalu banyak, ini sementara kita pakai ini dulu. Nanti kita akan tambahkan lagi air cucian berasnya sampai istilahnya menggenang ya. Kurang lebih kayak gini, nanti akan ditambahkan lagi. Terus yang satunya lagi yang kulit singkong juga. Karena satu spora. Sporanya jamur. Nah seperti ini. Selanjutnya kita akan tutup. Nah, kita akan tutup menggunakan kain ya. Penting. Jadi si jamur ini dia bukan jamur fermentasi ya, bukan jamur yang tumbuhnya secara anaerob, tapi dia tumbuh tetap butuh oksigen. Cuma memang apa namanya, kalau jamur itu kan ya itu nanti tumbuhnya biasanya tumbuhnya di tempat yang cahayanya sedikit, dia nggak butuh sinar matahari ya. Nanti mau kita taruh di tempat teduh. Nah, fungsinya tutup ini itu bukan hanya untuk apa namanya, biar nggak terkena sinar ya, tapi juga untuk nanti kan air itu kan biasa menguap. Nah itu supaya airnya kain ini bisa menyerap airnya. Kenapa nggak dibuka begitu aja? Nah itu dia, kalau dibuka begitu aja takutnya kemasukan sesuatu ya. Nggak bolong-bolong dikit apa-apa. Ya kan butuhnya oksigen. Kalau kain ini kan ya tetap ada sirkulasi udara ya. Sirkulasi udara. Seperti ini. Terus kita pakai karet. Jadi satu, yang kedua yang air cucian beras aja. Hasilnya yang pertama, yang paling utama itu sebenarnya isolat bakteri atau isolat jamur atau kulturnya ya. Kita istilahnya memperbanyak jamurnya. Nah, kalau dalam bertani organik itu kan yang utama itu kan sebenarnya kelebihannya ya, kelebihan utamanya itu ya ini menjaga ekosistem tanah. Dengan kita bikin kultur seperti ini, kultur jamur, itu kita mendapatkan bakteri yang utama. Nah yang keduanya kita dapat unsur hara sesuai dengan bahan baku yang digunakan. Kalau pakai air cucian beras ya ya
tinggi fosfor ya, fosfor sama nitrogen kali ya, ada kaliumnya juga. Kalau pisang dia tinggi kalium dan fosfor, kalau singkong dia karbohidrat. Sama sih. Sekarang kali karetnya. Dan setelah ini kita tempatkan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung dan tidak kemasukan air hujan ya. Boleh di dalam rumah, yang penting aman dari gangguan hewan-hewan yang suka cari ini ya makanannya. Nah demikian video pembuatan Jakaba dan Trichoderma ala Ladin Ecofarm. Kalau teman-teman punya pengalaman atau punya pertanyaan terkait dengan pembuatan Jakaba dan Trichoderma ini, silahkan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe Ladin Ecofarm Channel untuk mendapatkan updatean si jamur ini dan tips-tips berkebun lainnya. Bye.